Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Samsung Galaxy A57. Setuju nggak setuju, HP Samsung seri A5 itu seringkali jadi pilihan yang aman dan nyaman ya buat sebagian orang. Nggak heran sih, meskipun keluarnya setahun sekali, banyak yang nungguin si raja terakhir ini. Bahkan buat kami sendiri nih di Gadget Gaul, HP Samsung seri A5 itu udah kayak HP yang punya aura penglaris. Soalnya ya tiap kali kami bikin video tentang Samsung seri A5, yang nonton tuh nggak pernah sepi, Pak. Mulai dari zaman A52, A52s, A54, A55, sampai yang terakhir A56 kemarin, views-nya tuh selalu rame. Ya, tanpa lomba kencang-kencangan spek, banyak yang akhirnya kepincut sama Samsung seri A5 ya karena softwarenya sih. One UI yang emang udah seenak dan sematang itu. Belum lagi jamin update-nya juga panjang, terus dipakai buat konten, kamera video plus speknya juga rata-rata lebih proper ya dari HP Android sekelasnya. Bahkan waktu zaman HP anti air itu belum banyak, HP Samsung seri A5 itu udah duluan yang berani nyebur ke dalam kolam renang. Ya, seseru itu nyeritain Samsung seri A5 di zamannya. Tapi tahun ini kok rasanya agak kurang greget ya. Kayak upgrade di Samsung A57 itu nggak bikin kita semua bisa cerita banyak hal seru gitu tentang HP ini. Dan ini tuh bikin saya mikir gitu, apakah ini karena HP Android mid-range yang sekarang tuh udah makin bagus, udah jauh lebih menarik, atau Samsung yang terlalu nyantai? Yuk kita bahas. Nah, upgrade Samsung A57 kali ini sebenarnya agak susah diceritain ya, kalau kita nggak pegang barangnya secara langsung. Karena ya sekilas dari luar, ya ini HP itu masih mirip-mirip aja sama Samsung A56. Mau dilihat dari depan atau belakang. Tapi kalau udah pegang barangnya, dan kita sandingin nih sama A56 ya, ini HP tuh asli enteng banget. Karena dulu tuh pas megang A55 terus A56 yang emang pakai frame metal ya, jelas dua HP tadi tuh kayak HP yang nggak nyantai gitu dipegangnya. Tebel, berat gitu ya. Dan di A57 ini tuh turunnya udah lumayan jauh. Ini pas saya timbang ya, beratnya tuh cuma sekitar 180 gram. Alias sudah turun sekitar 10-18% dari dua generasi A5 yang sebelumnya. Dan yang menarik, meskipun lebih enteng, tapi di sini tuh nggak ada yang dikurang-kurangin. A57 ini masih pakai frame metal yang solid, terus depan belakang masih pakai kaca kuat Corning Gorilla Glass Victus Plus, dan IP ratingnya itu juga udah skill flagship ya. Sekarang udah di top up jadi IP68. Yang artinya HP ini tuh udah bisa diajak nyelam yang lebih dalam up to 1,5 meter selama sekitar 30 menit. Terus yang udah ditungguin dari 2-3 tahun yang lalu akhirnya diberesin juga nih di Samsung A57. Ya, bezelnya udah makin pamerable. Jadi bezelnya tuh sekarang udah makin tipis ya, makin simetris juga. Ya selevel sama S25 FE lah kalau kita sandingin bareng-bareng. Untuk haptic feedback juga masih seenak itu di Samsung A57 ya, kayak di A5 pada umumnya. Getarnya tuh porsinya pas, dipakai ngetik panjang enak dan nggak yang kasar-kasar banget. Ya intinya sih yang udah enak di Samsung A5 sebelumnya masih dilanjutin Pak di Samsung A57 ini. Termasuk di bagian speaker stereonya ya, yang memang masih seenak itu keluaran suaranya. Jadi dia tuh tipikal speaker yang cukup kenceng tapi nggak yang pecah-pecah banget kalau kita set ke volume maksimal. Terus bulatnya tuh masih kedengeran dan yang menarik di sini tuh masih kedengeran bass tipis-tipis. Terus bentukan kameranya juga berasa banget ya kalau HP ini tuh udah makin ngikutin abang-abang flagshipnya. Dari yang lensanya sendiri-sendiri di Samsung A55, terus ngumpul jadi satu di A56 dengan ring metalnya. Dan di A57 ini desainnya masih sama, cuma sekarang finishingnya udah jauh lebih halus. Dan saya suka banget ya di sini tuh cukup rapet lah. Beda dengan A56 yang sekilas emang kelihatan lebih solid karena ada metalnya. Cuma di A56 itu kan kayak ada rongga di bagian bawahnya itu, yang mana kalau kita sering pakai casing, itu tuh jadi tempat yang berpotensi ngumpulin kotoran. Cuma pas ngeliat formasi kameranya, ya sama aja sih. Di sini masih dengan kamera utama 50 megapiksel, terus ditemenin ultrawide 12 megapiksel, dan satu lensa lagi yaitu lensa makro bin gabut 5 megapiksel yang mungkin kalian bakal jarang pakai sehari-hari. Yes, di sini nggak ada kamera tele. Ya kalau ada kamera tele sih
susah juga ya Samsung jualannya. Karena kan tele itu jadi gap ya antara Samsung seri A5 dengan seri S yang FE gitu. Jadi kalau A5 aja pakai tele, ya seri FE kayaknya nggak bakal laku sih. Sebenarnya kalau diperhatiin, hasil foto A57 ini tuh kayak nggak beda jauh banget sama A56. Kalau nggak dikasih watermark pun, saya sendiri juga mungkin bingung gitu. Mana ini yang difoto pakai seri yang lebih baru. Karena ya hasilnya tuh mirip-mirip banget. Nggak ada yang lebih jelek atau lebih bagus. Mungkin lebih ke vibes warnanya aja ya. Kayak di beberapa foto tertentu, A57 ini kelihatan lebih warm, lebih cerah, nggak sebiru dan sedingin A56. Karena harganya udah makin dekat ke S25 FE, saya tuh sampai penasaran kamera A57 ini tuh levelnya udah sejauh mana. Ya tetap berasa sih beda kelas antara seri A5 dengan seri yang FE pun. Kamera di A57 ini tuh belum seakurat seri S yang FE buat nangkep gambar. Apalagi yang cukup detail kayak guratan awan, bayangan, dan dynamic range yang lumayan kompleks. Beda mesin juga sengaruh itu sih buat kameranya. Tapi ada juga sih yang lumayan berasa dioptimize di kameranya Samsung A57, terutama di mode malamnya. Jadi beberapa kali ngambil foto malam yang cukup banyak lampu, di A57 ini tuh menurut saya lebih cakep ya eksekusinya. Kameranya tuh relatif bisa ngeredam pendarahan lampu yang lumayan keras, jadi detail di sekitarnya tuh nggak rusak atau ke blow up sama cahaya yang terlalu over. Untuk foto selfie juga sekarang di A57 menurut saya lebih mateng ya. Tone kulit udah makin natural dan nggak terlalu geser yang jauh banget biar pas lagi ngebelakangin backlight. Detailnya juga masih bisa di-keep lebih oke ya. Ya kalaupun kadang kelihatan lebih gelap, pas diedit sana sini tajamnya tuh masih nggak banyak berubah. Ya lagi-lagi kalau nggak nyobain barangnya, saya tuh nggak tahu ya bedanya kamera video Samsung A57 dengan A56. Karena ya secara resolusi frame rate itu sama persis pak. Depan belakang bisa sama-sama 4K 30 fps, dan kalau pengen opsi 60 fps ya kita mesti nurunin ke resolusi Full HD-nya. Ya mungkin bisa dilihat lebih jelas ya side by side antara A56 dengan A57 kalau dipakai buat ngevlog kayak gini. Ya pasti kalau ngelihat previewnya sih kelihatan ada kayak beda tone mukanya ya, dimana A57 itu menurut saya warnanya lebih gonjreng ya di bagian muka. Kalau di A56 tuh kayak berasa lebih flat gitu. Nah ini kalau kita pindah ke kamera belakang, ini kamera utamanya ya, saya pakai sambil jalan ya, nggak pakai stabilizer. Terus kita pindah ke ultrawide-nya. Nah ini nih kelihatan banget dari preview ya. Kalau di A57 tuh kalau kita pindah lensa itu zoom in zoom outnya tuh berasa. Kalau di A56 tuh kayak masih patah gitu, kayak berasa di HP Samsung yang bukan flagship. Kalau di A57 feelnya udah kayak HP Samsung seri S, seri Fold atau seri Flip. Pindah lagi, kita pindah ke ultrawide. Nah ini kalau pengen konten lebih smooth ya 60 fps sudah paling cakep sih ya. Ya meskipun resolusinya masih diturunin ke Full HD. Dan kalau kita ngelihat di layar previewnya sih A57 memang kelihatan lebih steady ya, lebih anteng. Nggak berasa kayak goyang tipis-tipis di A56 tuh. Cuma kalau untuk 60 fps ini sayangnya mau di A57 terbaru pun masih belum bisa dipakai di kamera depan ya. Jadi kalau pengen ngevlog kita memang hanya terbatas pakai frame rate standar 30 fps, mau itu 4K atau Full HD. Nah, di luar hasil foto atau video tadi, saya ngerasa kalau UI kamera A57 sekarang tuh udah jauh lebih smooth dari yang sebelumnya. Terutama untuk pindah-pindah lensa ya, kayak yang tadi kita lihat ya. Zoom in, zoom out, terus pindah dari kamera utama ke ultrawide, sebaliknya itu berasa ada animasinya gitu ya. Nggak yang patah gitu kayak di A56 ke bawah gitu ya. Animasinya tuh nggak ada, dan ini tuh yang saya keluhin dari dulu, akhirnya udah
diberesin di A57 kali ini. Jadi ya software tuh bener-bener ngasih perspektif yang baru ya. Gimana kita akhirnya bisa enak atau enjoy nyobain fiturnya. Ya Samsung emang bisa-bisa aja sih mainin software biar yang baru ini kelihatan lebih seru. Termasuk di bagian One UI-nya yang mana A57 ini pakai One UI 8.5. Ya sebenarnya kalau dibandingin sama One UI 8.0 ini ya sama-sama Android 16 juga gitu. Apalagi kalau di mid range ya, One UI 8.5 ini nggak terlalu banyak tampilan atau fitur-fitur baru. Paling sekarang kita bisa lebih bebas buat nge-custom quick setting ya. Kayak kita bisa ngatur ukuran lebih fleksibel. Terus kalau kita buka File Manager ada juga storage share. Simpelnya kita bisa ngebuka atau ngedit file di perangkat Samsung yang lain lewat satu HP aja. Ya the power of ecosystem lah di sini. Di Samsung A56 yang lama pun tinggal nunggu waktu update aja sih buat dapetin fitur-fitur serupa kayak gini. Cuma untuk fitur quick share yang bisa transfer ke AirDrop-nya Apple, so far sih saya belum nemuin ya di Samsung A57 ini. Entah ini bakal eksklusif buat Samsung seri flagship aja, atau mungkin kedepannya bakal ikutan dirilis buat HP-HP Samsung yang udah update ke One UI 8.5 terbaru. Tapi pelan-pelan sekarang Samsung tuh kayak udah mulai nurunin fitur-fitur Galaxy AI ya. Dari yang tadinya di flagship, sekarang udah mulai ke Samsung seri A5. Nah salah satunya ini ada yang namanya voice transcription. Lagi ada meeting dadakan, taruh aja HP-nya sambil ngerekam suara. Nanti dia bakal bantu nyatetin kata per kata, bisa multibahasa juga. Tinggal download pack bahasa yang sesuai sama rekaman suaranya. Cuma pas saya ke poin lebih dalam, skill AI ini tuh nggak 100% sama kayak versi flagshipnya ya. Alias baru bisa transkrip teksnya doang. Dan belum bisa kita suruh buat bikin ringkasan di menu recordernya. Kalaupun bisa ya nggak seamless sih. Kayak misalnya kita copy teksnya, terus masukin ke Gemini, dan kasih prompt buat bikin ringkasan. Ya bikin ginian sih nggak perlu A57 juga. Di A56 atau HP Android lain juga bisa. Ya hopefully sih fitur-fitur Galaxy AI bakal banyak yang diturunin ya ke seri A5. Apalagi kan seri A5 pun juga dapat jaminan update yang cukup panjang ya. Kayak nafasnya tuh bisa buat beberapa tahun ke depan lah, nggak cuma buat 1 tahun atau 2 tahun doang. Kayak di A57 ini dia bakal dapat update itu sampai 6 kali update Android ya, termasuk full security patch selama 6 tahun ke depan. Bahkan sekarang garansi pabriknya itu juga udah lebih panjang dari biasanya sampai 2 tahun. Oke lanjut, kalau untuk performanya gimana nih? Untuk upgrade mesinnya sih kayak biasa ya, udah ketebak bolanya. Selalu pakai Exynos tipe 1000 yang ganti ekornya doang. Kayak di A56 kan pakai 1580. Nah, yang A57 ini pakai Exynos 1680. Ya sebenarnya kalau kita benchmark ini mesin memang sih berasa ada upgrade-nya. Cuma ya upgrade-nya tuh menurut saya kayak tipis gitu ya. Kayak di Antutu ya paling bedanya tuh kalau yang satunya 1,2, ini 1,3 juta. Terus kalau kita tes Geekbench-nya ya multicore-nya lumayan sih naiknya, cukup signifikan. Ya sebenarnya hampir nggak ada teknologi baru ya di Exynos 1680 ini. Kayak cuma bongkar pasang formasi core-nya doang. Makanya pas sudah masuk ke pemakaian sehari-hari, ini tuh hampir nggak ada upgrade yang greget. Buat dipakai mabar PUBG Mobile, feel-nya tuh masih nggak beda jauh ya dengan A56 yang bisa digas up to 90 fps. Performanya stabil, cuma kalau udah main di atas 20 menitan, angetnya tuh lumayan. Bahkan push rank Mobile Legends yang di HP sekelasnya udah nyantai, bisa main 120 fps dan juga stabil, di sini tuh masih ke limit di 90 fps doang. Dan performanya juga masih ngoyo banget. Naik turunnya tuh cukup berasa ya, terutama pas dipakai main setelah 3 match non-stop. Makanya saya nggak expect banyak sama game-game berat macam Wuthering Waves pas main di HP ini. Bisa main di 40 fps lancar aja tuh kayaknya udah alhamdulillah banget. Itu pun mesti nurunin grafis yang paling mentok kiri. Samsung sih ada bilang kalau sistem pendingin di A57 tuh udah lebih gede. Cuma kayaknya tuh masih belum bisa ngejinakin si Exynos 1680 ini kalau udah peak performanya. Bahkan kalau kita cek ya suhunya, dia tuh bisa tembus di atas 45 derajat Celcius. Ya di saat yang lain udah pakai baterai badak 6000, 7000 mAh, bahkan ada yang 8000 mAh, silikon karbon yang lebih tipis. Ya Samsung masih nyantai aja dengan baterai gocengnya Pak, 5000 mAh. Ya kapasitas gini sebenarnya udah terlalu mepet ya untuk kebutuhan yang hitungannya intens 1 harian penuh. Ya sebagai gambaran, ini saya pakai buat streaming YouTube sekitar 1 jam, itu baterainya ngurang sekitar 8%. Terus kalau kita pakai buat push rank Mobile Legends setengah jam, baterainya kemakan 9% dan bahkan bisa lebih boros lagi kalau kita main Wuthering Waves dengan durasi yang sama ya, setengah jam,
itu bisa ngurang sekitar 14-15%. Atau kalau kita mau pakai buat navigasi di Maps ya, di mobil dengan brightness yang maksimal ya, itu 1 jam bisa turun sekitar 10-11%. Dan kalau kita cek sih memang angka segini tuh standar banget ya untuk konsumsi baterainya. Untuk urusan charger kita emang mesti modal lagi ya kalau sebelumnya nggak pakai HP Samsung. Jadi ya harus keluar duit lagi karena emang nggak ada di paket penjualannya. Nah, kebetulan di studio kita ada charger 60 watt ya official Samsung. Kita tes di Samsung A57 yang memang bisa terima wattnya tuh maksimal di 45 watt. Ini nyolok sekitar setengah jam, baterainya udah dapat di 62%. Cuma kalau udah keisi sekitar 80%, speednya udah mulai ngerem tipis-tipis ya. Dan sampai bener-bener full tank itu butuh waktu sekitar 1 jam 12 menit. Nah, sebenarnya upgrade tipis kayak gini tuh saya masih bisa terima ya. Kalau Samsung A57 tuh harganya nggak yang beda jauh dengan yang sebelumnya. Kayak beda 500.000 sampai 1 juta. Itu menurut saya masih oke banget gitu ya. Apalagi di ekonomi ya, harga HP kan emang trennya pada naik semua ya. Jadi ya wajar lah kalau naiknya segitu. Cuma sekarang formasi harga resmi Samsung A57 emang agak ngeri-ngeri sedap ya. Udah melampaui dari kodrat Samsung seri A5 yang biasanya gitu. Karena udah tembus di angka 7 juta sampai 8 jutaan. Bahkan kayaknya daripada ngambil Samsung A57 yang varian tertingginya di angka 8 juta, rasanya lebih worth it buat ambil Samsung S25 FE sekalian gitu ya. Karena jelas ya, Samsung seri S itu kastanya berasa banget. Alias dia pakai mesin flagship, terus punya Samsung DeX, terus UFS-nya juga lebih kencang, ada kamera tele, dan juga bisa wireless charging. Tapi untungnya kalau kita hunting di lapak-lapak online, sebenarnya Samsung A57 ini harganya udah mulai ke koreksi ya. Alias sudah banyak yang jual di kepala 6. Ya meskipun kalau kita pengen ambil yang sweet spot di 8/256, itu harganya emang masih deketan ke angka 7 juta. Belum kita beli chargernya, belum beli casingnya biar lebih aman gitu ya. Yang in this economy, nyari HP Android yang sama-sama mid range sekelasnya itu banyak kok yang speknya dan fiturnya tuh jauh lebih menarik. Kayak iQOO 15R ya, 7 jutaan kita udah dapat mesin dan baterai yang monster ya, lebih monster dari Samsung A57. Terus kalau kita pengen kamera yang lebih proper ya, punya lensa teleperiskop, ada juga Realme 16 Pro Plus yang sekarang juga jadi pilihan yang cukup menarik. Atau kalau pengen saving budget yang lumayan, ya ada juga nih Poco S8 Pro Max yang speknya juga nggak kalah luber-luber. Oke, terima kasih nonton video ini sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat yang masih penasaran sama Samsung A57. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian HP ini seperti biasa, linknya udah saya taruh di bawah. Ya, di sini saya Arya dan di belakang kamera Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.